Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita dari kelompok Kerangga akan mempresentasikan tentang tugas besar statistika dengan judul Analisis CC versus harga motor. Tapi sebelum itu, kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Next, Ben. Nama saya Devano Muhammad Oke, Danuna Bukaneza. Nama Lanjut. saya nama saya Muhammad Rabaina Kausar. saya Haidar Erangga Rituan. Nah, jadi lanjut saja. Yang pertama ada gambaran umum dataset. Dataset ini berisi 200 data sepeda motor dengan variabel. Itu ada nama motor, kapasitas mesin, berat, harga, dan tahun keluar. Nah, tujuannya itu untuk melihat berapa besar pengaruh spek mesin terhadap harga di pasar. Lalu yang kedua untuk melihat karakteristik umum motor serta untuk menganalisis hubungan antar variabel terutama bagaimana pengaruh kapasitas mesin berkaitan dengan harga motor. Ya Allah, nggak dapet lagi Dan. Nah, lalu di sini ada karakteristik data kami. Jadi rata-rata cc motor itu 134 cc dan rentang harganya itu sekitar 15 juta sampai 35,9 juta rupiah. Dan motor paling populer di data adalah SSR itu sebanyak 23 dan Genio sebanyak 19. Nah, apakah CC menentukan harga? Pada dataset yang digunakan, terdapat beberapa variabel yang termasuk ke dalam skala rasio, seperti kapasitas mesin, harga, dan berat motor. Untuk yang regresi linier sederhana, dipilih dua variabel skala rasio, yaitu CC dan harga motor. Variabel CC dipilih karena secara umum biasanya kapasitas mesin berkaitan dengan harga motor. Nah, variabel X itu CC yang ini, dan variabel Y-nya itu harga. Dan untuk menentukan persamaan harganya itu min 15,54 ditambah 0,296 dikali CC. Interpretasinya adalah setiap kenaikan CC, harga cenderung naik secara signifikan. Nah, lalu ada distribusi CC-nya. Berdasarkan grafik ini, sepeda motor yang paling banyak berada pada 110 cc, yang dimana menunjukkan dataset didominasi oleh motor berkapasitas kecil dan jumlah motor 150 dan 155 juga lumayan banyak, sedangkan dengan kapasitas 125 lebih sedikit. Baik, kemudian ada histogram berat. Nah, histogram berat ini menunjukkan sebaran yang tidak merata dan membentuk beberapa kelompok. Kelompok pertama berada di kisaran 90 sampai 100 kilogram, lalu 110 sampai 120 kilogram, dan 130 sampai 140 kilogram. Dengan adanya pola ini menunjukkan bahwa berat motor berkaitan dengan kapasitas cc itu sendiri. Kemudian ada histogram harga. Begitu juga histogram harga menunjukkan adanya beberapa kelompok harga, mulai dari 15 sampai 20 juta, 21 sampai 30 juta, dan 31 sampai 40 juta. Ini juga menandakan harga tidak tersebar acak, tetapi terbagi ke dalam kelas yang kemungkinan dipengaruhi oleh kapasitas mesin atau cc itu sendiri. Kemudian ada scatter plot berat versus cc. Scatter plot berat versus cc menunjukkan bahwa berat motor cenderung meningkat seiring bertambahnya cc itu sendiri. Kemudian ada scatter harga versus cc menunjukkan bahwa semakin besar cc, harga motor semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil maka harganya semakin rendah. Kemudian ada scatter harga versus berat yang menunjukkan pola di mana motor yang lebih ringan cenderung lebih murah, sedangkan motor yang lebih berat cenderung lebih mahal. Nah, kemudian ada scatter harga versus tahun, menunjukkan data menyebar tanpa pola yang jelas. Ini menunjukkan bahwa tahun produksi tidak berpengaruh kepada harga pada dataset ini. Kemudian ada matriks korelasi. Pada matriks korelasi ini digunakan metode Pearson, sehingga hubungan yang dilihat adalah hubungan linier antar variabel. Berdasarkan data yang diolah, diperoleh nilai korelasi sebagai berikut. Untuk CC versus harga berada pada 0,956, yang berarti sangat kuat. Untuk CC versus berat
berada pada 0,896 yang juga berarti sangat kuat. Untuk harga versus berat sendiri berada pada 0,926. Itu juga sangat kuat. Sedangkan yang tahun produksi versus harga berada pada 0,023 yang berarti sangat lemah atau hampir tidak berhubungan. Selanjutnya, kita akan bahas box plot berat berdasarkan cc, di mana berdasarkan box plot berat berdasarkan cc, terlihat bahwa seiring bertambahnya kapasitas mesin, rentang berat kendaraan juga cenderung bergeser ke atas. Nilai korelasi antara cc dan berat motor menunjukkan angka yang cukup kuat. Hal ini sangat masuk akal karena motor dengan cc besar memerlukan komponen mesin, rangka, dan sistem pendingin yang lebih masif, sehingga secara otomatis menambah bobot keseluruhan kendaraan. Yang kedua itu ada box plot harga berdasarkan CC. Box plot berdasarkan CC kita bisa melihat tren positif yang sangat jelas. Semakin tinggi CC, semakin tinggi pula median harganya. Analisis EDA kami memperkuat bahwa CC adalah variabel yang paling dominan dalam menentukan harga jual di pasar. Meskipun terdapat beberapa data pencilan, outlier, pada kapasitas mesin tertentu, secara umum pola ini tetap konsisten dan searah. Yang ketiga itu ada box plot harga top 10 motor. Jika kita melihat box plot harga untuk 10 motor yang paling sering muncul, terdapat variasi harga yang menarik antar model. Beberapa model motor memiliki rentang harga yang sangat stabil, sementara model lainnya menunjukkan variabilitas yang lebih tinggi tergantung pada tahun produksi atau kondisi spesifik lainnya. Ini memberikan gambaran komprehensif bahwa meskipun cc dan berat adalah penentu utama. Lalu ada faktor lain, berat dan tahun. CC dan berat punya pengaruh besar, tapi tahun produksi pengaruhnya tetap terhadap harga. Insight IDE ada korelasi kuat antara CC dan berat, yaitu motor kencang biasanya lebih berat. Bisa dilihat sebelah sini ya, hasil dari R Studio-nya. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis kami, kapasitas mesin atau CC terbukti menjadi faktor utama yang menentukan mahal atau murahnya harga sebuah motor. Selain itu, kita juga menentukan kalau berat motor berbanding lurus dengan harga. Artinya, semakin solid dan berat motornya, harga jualnya pun cenderung semakin tinggi. Ini adalah dokumentasi saat kita mencari data ya untuk mengisi data di itu. Baik, Nah, jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.